Engkau disenangkan, Engkau disanjung melalui nyanyian syukur kami, melalui pengagungan kami umat-umat-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Firman yang hidup, yang akan menolong kami dan memampukan kami untuk mengarungi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Masih bisa berkata haleluya? Ya, puji Tuhan, berarti semuanya sehat-sehat dan luar biasa. Ya baik Bapak Ibu, mari kita akan buka Alkitab kita pagi hari ini yang saya ambil dari Yohanes pasal 20. Ya, Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan memulai membacanya dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Sebenarnya kita baca sampai ayat ke-26, namun kita akan hanya membacanya di ayat 19, 20, 21 dan sampai 23. Kita akan membaca bergantian yang sudah ketemu, Yohanes 20 ayat 19, yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum ketemu katakan angel. Mari kita baca, saya baca ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Maka kata Yesus lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Lompat ayat 26, baca bersama-sama, 1, 2, 3. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pagi hari ini akan bicara tentang damai sejahtera, jadi kebangkitan Tuhan, ya kebangkitan Tuhan melalui penampakannya membawa damai sejahtera. Kenapa ayat ini muncul di 3 kali, Bapak Ibu? Ya, Yesus berkata sampai 3 kali. Ini berarti sesuatu yang penting. Ini berarti sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang harus diperhatikan. Jadi di saat murid-murid, kalau kita lihat baca ayat 19 tadi, ya, di saat mereka ketakutan, mereka kehilangan pengharapan, maka mereka berkumpul di satu tempat. Dan tempat itu pintu-pintunya terkunci. Kenapa terkunci Bapak Ibu? Mereka mendapat tekanan dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Karena Tuhan kok mati. Ya, Tuhan kok mati. Tetapi ada tekanan lagi. Kuburnya kosong. Anggapan orang-orang pada umumnya dibuat suatu fitnah. Bahwa Yesus itu dicuri. Yesus itu di bahasa Jawa diumpetke. Disembunyikan. Dan tekanan-tekanan hidup ini membuat murid-murid menjadi takut dan kehilangan damai sejahtera. Maka Yesus bangkit, ada korelasinya dengan kalimat kata damai sejahtera bagi kamu Bapak Ibu.
Nah, apa masih relevansi ayat ini? Kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita hari-hari ini, masih Bapak Ibu. Kuasa Yesus, kuasanya itu dari dulu sekarang itu sampai kekekalan. Yesus yang sama. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita lihat kesimpulan di bagian tentang ayat ini Bapak Ibu. Coba slide berikutnya Dek. Nah, jadi Tuhan mau, penulis mau juga, Yesus itu berkuasa melalui kebangkitannya dan dia hadir di tengah-tengah keluarga membawa damai sejahtera itu supaya di tengah-tengah keluarga itu ada sebuah pemulihan, ada sebuah kepastian bahwa Yesus yang disembah itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di bagian yang pertama ayat 19 Yesus mendatangi murid-murid dan berkata damai sejahtera bagi kamu, bahkan 3 kali diulang. Lalu di bagian yang kedua kehadiran Yesus itu memberikan kepastian. Di ayat 20 ketika ia menunjukkan tangannya yang berlobang. Dia ingin memastikan bahwa itu Yesus, bahwa dia Yesus. Dan yang ketiga, Yesus memberikan tugas. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil keselamatan. Jadi ketika Yesus bangkit, lalu dia menampakkan kepada murid-muridnya, ada satu tujuan ilahi yang luar biasa. Tujuannya adalah supaya keluarga itu ada damai sejahtera. Tujuannya adalah supaya kita semua yakin dan bisa memastikan bahwa kita ini masuk surga ketika kita percaya Yesus. Dan ketika kita mengalami kepercayaan kepada Yesus dan masuk surga, tugas kita adalah memberitakan hal itu kepada semua bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka sebagai anak-anak Tuhan, perhatikan slide-nya ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa membawa damai itu di dalam keluarga kita masing-masing. Memang kebangkitan Tuhan ini dirayakan atau terjadi 2000 tahun yang lebih. Tetapi makna dan kuasanya Bapak Ibu diperingati sampai hari ini. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Kalau kita baca di 1 Korintus itu dikatakan bahwa ketika kamu minum itu memperingati akan aku. Dan kalau bicara tentang damai sejahtera, Rasul Paulus pernah menuliskan kepada jemaat di Kolose. Kalau kita baca Kolose 3 ayat 15 di situ sudah ada. Dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi rupanya damai sejahtera ini sampai ke telinga Paulus dan Paulus meresapi dan Paulus memberitakannya, menuliskannya kepada jemaat di Efesus sementara dia ada di penjara. Jadi betapa pentingnya yang namanya damai sejahtera bagi kita. Lalu bagaimana caranya supaya keluarga itu tetap ada damai sejahtera? Sesuai dengan teks yang kita baca bahwa damai sejahtera bagi kamu. Yang pertama yaitu ayat 20. Yaitu bersukacita karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya ulangi lagi. Untuk supaya damai sejahtera tetap tinggal dalam hidup kita, maka di dalamnya ada yang namanya bersukacita karena mengalami
perjumpaan dengan siapa? Tuhan. Coba ayat 20 bisa dibaca, Pak Gideon. Murid itu bersukacita ketika apa? Melihat Tuhan. Jadi rupanya perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan, ini kan masih tertutup mereka Bapak Ibu. Semua orang belum tahu kalau Yesus bangkit. Dan Yesus menampakkan kepada keluarga. Di sini ada satu keluarga, murid-murid berkumpul di satu tempat dan dikunci. Dan Yesus bisa ada di situ, bisa masuk dengan pintu yang terkunci. Dan dia menunjukkan tangannya. Dia ingin memastikan bahwa dia bangkit. Dan mereka bersukacita ketika melihat Yesus dengan tangan yang berlubang. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau mengalami damai sejahtera terus menerus, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya sering memberikan pendapat kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang berdebat. Ya, jemaatku gini, jemaatmu gitu. Ya, gerejaku begini, gerejamu begitu. Saya cuma bilang ke mereka begini. Goal seorang hamba Tuhan, seorang gembala adalah bisa mengajak jemaatnya itu ketemu dengan Tuhan. Wah, saya di ini. Oh, Pak iso Pak ketemu dengan Tuhan, kita kan tidak kudus. Dengan tanda kutip ketemu dengan arti apa? Ngalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ngalami melihat kuasanya, merasakan menikmati hadiratnya. Dengan bahasa lain, kita bisa menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Punya jam-jam doa pribadi. Punya jam-jam doa pribadi yang hanya aku dan Tuhan. Dan kalau dalam sebuah keluarga itu, satu dengan yang lain sama-sama mengalami hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka akan ada sukacita yang meluap, akan ada sukacita yang luar biasa yang didapatkan karena kita ketemu dengan Tuhan. Memang kita nggak bisa bertemu secara langsung, muka dengan muka. Tapi ketika kita masuk dalam ruang doa kita, ketika kita sujud di altarnya, lalu kita menangis, kita merasakan ada cairan yang mendinginkan hati kita. Disitulah sudah sedang menikmati hadirat Tuhan. Ketika saudara menyanyi, memuji Tuhan, lalu saudara tiba-tiba meneteskan air mata, di situ sebenarnya saudara sedang mengalami pribadi dengan Tuhan. Saya waktu pelayanan di Kopeng, pelayan-pelayan mimbar itu, ya pelayan-pelayan mimbar, tamborin, choir, singer, termasuk pendetanya. Mau ibadah jam 2, setengah 2 dit loh. Mereka udah pada berlutut di satu ruangan, mereka menangis, mereka merendahkan hati, hancur hati di hadapan Tuhan. Luar biasa sekali menikmati Tuhan. Dan hasilnya apa? Ketika mereka mimpin pujian, ketika mereka mengalunkan lagu-lagu. Kuncinya sederhana, tidak aneh-aneh. Tapi bisa membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena pemimpin yang di atas udah ngalami lawatan Tuhan lebih dulu. Dan akhirnya pembicara pun mudah berkhotbah. Ketika mengajak altar call dan mujizat terjadi Bapak Ibu. Dan semua orang bersukacita. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan kata orang Yesus itu ajaib. Bukan kata orang Yesus itu juru selamat. Tapi mari kita alami sendiri. Bukan karena mendengar orang lain bicara.
Tapi mari kita alami bahwa Yesus itu adalah Bapa kita yang baik. Dia rela mati dan bangkit buat saya dan saudara. Jadi kenapa keluarga kita nggak ada damai sejahtera? Karena nggak ada yang ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena nggak ada yang ngalami lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, menikmati kasih-Nya. Saya percaya lewat firman Tuhan pagi hari ini, seperti ketika Yesus menunjukkan tangannya. Hari ini kita tidak perlu Yesus datang di sini menunjukkan tangannya. Cukup kita percaya bahwa Dia hidup. Dan saat Dia ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Dia hari ini berkata, damai sejahtera bagi jemaat Telaga Kasih. Terimalah dengan sukacita. Dan imanilah bahwa Yesus yang kita percayai selama ini selalu ada buat kita. Nikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya keluarga itu tetap mengalami damai sejahtera? Yaitu ada pengampunan. Coba mic-nya kasih Pak Gideon. Ya. Ada pengampunan. Coba baca ayat 23. Masih di ayat itu, ayat 23 coba dibaca. Setelah mereka berjumpa dengan Yesus, lalu ayat 23. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Iya. Ada korelasinya enggak Bapak Ibu? Dengan damai sejahtera. Ada korelasinya ya? Ada korelasinya enggak Bapak Ibu? Ada hubungannya enggak? Antara damai sejahtera dengan pengampunan. Yang pertama, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi kalau mau damai sejahtera itu hadir dalam hidup kita. Perkataan Yesus itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua ada pengampunan. Yesus berkata apa Pak Gideon coba? Kalau kita tidak mengampuni maka dosanya ya tetap. Artinya kita harus mengalami perubahan ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang dulunya nggak bisa mengampuni harus bisa mengampuni. Yang dulunya nggak berani minta maaf jadi berani minta maaf. Karena kata pengampunan itu Bapak Ibu, itu didasari dengan dua hal. Yaitu mengampuni, meminta ampun atau diampuni dan mengampuni. Kita diampuni oleh Tuhan. Karena sebelum itu Yesus mati di kayu salib. Kalimat-kalimat ayat-ayatnya berkata, karena dosa kitalah yang ditanggung. Ya, karena kejahatan kitalah yang ditanggung. Dan kita ditebus dari dosa itu. Dan kita jadi orang benar. Nah ketika kita sudah jadi orang benar. Kita ini kan mendapat pengampunan yang gratis dan cuma-cuma. Yesus membayar dengan darah yang mahal. Maka yang harus kita lakukan. Ketika dia menunjukkan kebangkitannya. Setelah dia berkata damai sejahtera. Lalu dia menunjukkan tangannya. Dia berkata lagi damai sejahtera bagi kamu. Dan dia berkata ampunilah. Coba dibaca ampunilah apa itu. Kalimatnya harus jelas. Jikalau kamu mengampuni dosa Jikalau orang. kamu mengampuni dosa terus. Dosanya diampuni. Stop. Jadi Yesus ingin menegaskan dosamu sudah diampuni lewat aku. Lewat mati di kayu salib. Maka kamu pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Coba Yohanes 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini yang dikatakan dua sisi atau dua hal yang namanya pengampunan itu ya ini Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9 coba. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jika kita apa?
mengaku dosa. Harus ada yang diakui. Lalu kalau kita lihat di Yakobus 5 ayat 15 dan 16 dikatakan, jikalau kamu saling itu berarti apa saudara? Saling mengampuni atau saling mengaku dosa. Maka damai sejahtera itu ada pada kita. Korelasinya apa? Contoh. Saudara makan capjai buyung hai, ingkung gajah geden. Ingkung kalkun saja, jangan ya, ingkung enggak ada ya. Ya pokoknya di meja makan di rumah itu ada ingkung, ada capjai buyung hai. Lalu hidup Anda belum bisa mengampuni istrimu, yang istri belum bisa mengampuni suami. Saya mau tanya, bisa makan dengan enak? Sementara orang yang menyakitimu ada di depanmu? Ada korelasinya enggak? Enggak ada damai Bapak Ibu, kenapa? Ini ono ganjelan. Ini hal yang sederhana Bapak Ibu. Yang perlu kita perhatikan, pesan Yesus ini menohok banget Bapak Ibu. Sebelum dia di ayat 26 juga berkata damai sejahtera. Saya sedang enggak bicara Thomas Bapak Ibu ya, itu nanti bisa dijadikan konteks judul yang lain. Tapi saya lagi bicara tentang damai sejahtera. Dalam sebuah rumah tangga, kalau masih ada dosa yang tidak dibereskan, tidak ada pengampunan, tidak ada melepaskan pengampunan, tidak ada kata mengampuni, maka kita akan semakin jauh dari yang namanya hidup di dalam damai sejahtera. Maka kalau orang sudah mengalami Tuhan, itu pasti akan mudah untuk mengampuni. Tapi kalau orang katanya mengalami Tuhan, waktu mimpin pujian nangis-nangis, waktu memuji Tuhan basah roh kenceng-kenceng, tapi tidak mengampuni, perjumpaannya dengan Tuhan diragukan. Dia berjumpa setan atau berjumpa dengan perasaannya sendiri. Nah, kemarin remaja punya judul bulan ini, Suara Tuhan dan Suara Hati. Kalau Bapak Ibu hari ini mungkin sedang bermusuhan dengan anakmu, sakit hati dengan istrimu, kecewa dengan orang tuamu. Pesan Yesus di ayat 23. Dilakukan. Maka Tuhan, kalimat kata damai sejahtera bagi kamu itu akan dilanjutkan di Efesus. Damai sejahtera akan memerintah hidupmu. Sehingga rumah tangga kita bahagia. Keluarga kita bahagia Bapak Ibu. Saya mungkin pernah saksikan. Besok saya khotbah. Tapi hari itu ada orang yang saya rasa dia tersakiti dengan omongan saya. Malam itu saya langsung minta maaf. Dan saya pastikan sampai orang itu juga memaafkan saya. Karena kata pengampunan itu ada dua hal. Minta ampun dan diampuni. Dan ketika anak Tuhan itu berkata, aku juga mengampuni, memaafkan. Hati saya itu nyes damai. Sehingga besok pagi khotbahnya urapannya luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu bisa sanggup melakukan ini. Kalau hidupmu mau ngalami damai sejahtera di dalam Kristus. Dia bangkit. Ingin memastikan supaya kita tidak takut. Dia ada bagi kita.
Tapi dia juga mau kita mengikuti jejaknya. Kalau dia mengampuni dosa seluruh umat manusia. Satu orang dikorbankan mengampuni jutaan orang. Saya dan Bapak Ibu mungkin hanya dituntut Tuhan hanya mengampuni orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang yang sudah menyakiti kita, mengecewakan kita. Mungkin sudah berkata, aku tidak pernah disakiti orang, Pak. Siapa tahu kita memang tidak pernah disakiti orang. Tapi mungkin kita menyakiti orang lain. Mungkin kita menyakiti istri kita. Mungkin kita menyakiti suami kita. Mungkin kita mengecewakan atau menyakiti anak-anak kita. Atau anak-anak menyakiti kedua orang tua. Buka hatimu. Dengar kata Yesus tadi. Hari ini kita diperhadapkan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya. Dan kita menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Bahwa di dalam Kristus ada damai sejahtera. Dan kita semua mengalami karena apa? Karena kita mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi. Dan bisa melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita. Yang tidak punya salah atau yang tidak pernah menyakiti orang. Mungkin tidak pernah disakiti, mungkin menyakiti orang. Belajarlah untuk minta maaf lebih dulu. Maka damai sejahtera akan ada di dalam diri kita semua. Kemarin saya nasihatin anak saya, Semi. Ketika mau Paskah Pemuda. Dia lagi main drum, tiba-tiba ada anak muda yang tidak pernah latihan, tiba-tiba Semi suruh minggir, dia yang main drum. Lalu dia mutung, dia pulang. Saya bilang, biarkan anak-anak muda yang main. Kamu tetap datang dengan hati yang damai dan bereskan dengan orang itu. Saya nggak tahu malam itu telepon-teleponan mereka. Ditelepon juga dengan pembinanya dan semuanya clear. Dan semua anak remaja bisa hadir. Sehingga damai sejahtera itu ada. Kalau ada apa saudara? Pengampunan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya simpulkan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita mengalami lawatan Tuhan. Mengalami perjumpaan secara pribadi lewat doa kita, penyembahan kita, hidup kita. Lewat pembacaan firman Tuhan, alami Tuhan. Dan biarkan kita menjadi orang yang bisa mengampuni. Dan mau meminta maaf lebih dulu. Dia sudah mati buat kita. Dosa kita yang ditanggung. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita renungkan sejenak kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Selama ini mungkin kita kehilangan damai sejahtera dalam keluarga. Isinya cekcok, perselisihan, sengal-sengol, singgung sana, singgung sini. Karena tidak ada damai sejahtera. Bereskan hidup kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Lewat tubuh dan darah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Singer tetap ada di bawah saja. Kalau Anda bersama dengan istrimu, anakmu gandeng tangan. Yuk lepaskan pengampunan. Yuk saling memaafkan, saling mengampuni. Terima kekurangan pasangan hidup kita. Terima kelebihan pasangan hidup kita. Ya ralama syataka, ya ralama syataka, ya ralama lama.
Siaka yara lama syataka yara lama syataka rabaya sabaya. Mari sebelum kita terima tubuh dan darah Tuhan, bereskan dulu. Selesaikan dulu dengan Tuhan. Selesaikan dulu dengan keluarga kita. Lepaskan pengampunan. Supaya damai sejahtera memerintah kita. Yara lama syataka rabasanda yara lama. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang semuanya sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan cara hidupku yang lama. Sepaku seperti biarlah kehadiran-Mu membawa damai di tengah-tengah keluarga. Membawa damai di tengah-tengah komunitas kita. Membawa damai di mana kita bekerja. Di kantor, di pabrik. Di sekolah. Biarlah hidup-Mu hadir bagi mereka. Membawa damai. Terlebih, ciptakan suasana damai dalam keluarga kita. Karena Yesus hadir. Dia memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Alami perjumpaan pribadi. Dan salinglah mengampuni. Saling melayani. Saling mengampuni. Pelayan-pelayan perjamuan melangkah dengan pasti ke depan. Melayani lebih sungguh. Katakan melayani lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu. Mari kita berlutut, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Melayani lebih. Katakan mengampuni lebih dulu. Katakan mengampuni lebih dulu. Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan, lembutkan hati kami. Hati kami yang keras ini
sirami dengan kehadiran-Mu melalui tubuh dan darah Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap kami nanti yang meminum dan makan roti ini, kami boleh mengalami lawatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Merasakan kasih-Mu mati di kayu salib. Dan kami juga belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti yang Bapa ajarkan dalam doa Bapa kami. Supaya kami juga diampuni. Supaya ada damai sejahtera dalam keluarga kami. Sucikan, kuduskan roti dan anggur ini. Diubahkan penuh kuasa yang dari Allah. Menjadi darah dan tubuh Kristus yang terpecah-pecah buat kami. Merasakan kuasa kematian dan kebangkitannya. Sehingga ekonomi kami bangkit, keluarga kami bangkit, dan hidup kami pun jadi bangkit. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi anggur dan roti ini. Kuasa Allah, kuasa dari Maha Tinggi, Allah Yehova Jireh. Urapi anggur ini Tuhan, urapi menjadi anggur yang penuh kuasa. Dan darah Tuhan mengalir dalam anggur ini. Dan tubuh Tuhan terpecah-pecah dari roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pada waktu malam dia bersama-sama dengan muridnya. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu dia berkata, makanlah kamu semua, karena ini adalah tubuhku. Lalu ia mengambil cawan dan ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lalu Yesus berkata, minumlah, inilah darahku. Sejauh timur dari barat, kau perhitungkan pelanggaranku jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Katakan betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Nah, hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosa. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, engkau melemparku.
Mas Ondi sudah dapat? Sudah. Yuk. Ku berterima kasih pengampunanmu ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau katakan pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percaya roti yang kita pegang ini dengan iman bahwa ini adalah tubuh Tuhan? Dia dicambuk, dagingnya terkelupas. Dosa kitalah yang ditanggung. Mari kita nikmati kuasa kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Alami, nikmati, Tuhan hadir lewat roti ini. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita sedang bersekutu dengan tubuh kematian Tuhan. Dia teriak, aku sudah tidak kuat. Dan itu semua karena dia menanggung dosa kita. Kalau saudara sudah diampuni dosanya, segeralah ampuni orang-orang di sekitarmu. Haleluya. Angkat cawan, sempurnakan dengan cawan Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya ketika saudara minum darah ini, dosamu diampuni? Dia mati buat kita, darah mengalir. Dosa kita diampuni. Lakukan hal yang sama seperti Yesus. Kita tidak perlu mati, tapi kita cukup bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita nikmati dan terima pengampunan dari Tuhan. Dengan darah ini di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Bangkitlah dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menampakkan diri kepada Thomas, kepada murid-murid, dan kepada 500 pasang mata. Engkau juga akan hadir dalam keluarga-keluarga kami. Engkau akan hadir di kantor kami. Engkau akan hadir di sekolah kami. Oh, Rabasyaka ya lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat persekutuan yang indah ini. Bersama tubuh dan darah Tuhan. Menikmati kuasa kematian dan kebangkitannya. Kami beroleh kemurahan Tuhan. Damai sejahtera memerintah hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan kita. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu.
jemaat GPDI Telaga Kasih terima dengan berkata amin. Silakan duduk kembali. Cawan-cawan bisa dikembalikan kepada pelayan perjamuan. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita, perpuluhan kita kepada Tuhan. Petugas silakan maju ke depan, kita akan siapkan dengan pujian. Gandol Gusti.